قال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلمه في دارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم ذلك الكتاب أشار بهذه الحروف الثلاثة إلى كل الوجود من حيث هو كل، لأن ألف إشارة إلى ذات الذي هو أول الوجود على ما مر، واللام إلى العقل الفعال المسمى جبريل، وهو أوسط الوجود الذي يستفيد من المبدأ ويفيد إلى المنتهى، وميم إلى محمد الذي هو آخر الوجود تتم به دائرته وتتصل بأولها، ولهذا ختم وقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وعن بعض السلف أن اللام ركبت من ألفين، أي خدئت بإزاء الذات مع صفة العلم اللذين هما عالمان من العوالم الثلاثة الإلهية التي أشرنا إليها، وهو اسم من أسماء الله تعالى، إذ كل اسم هو عبارة عن الذات مع صفة ما. وأما ميم فهي إشارة إلى الذات مع جميع الصفات والأفعال التي احتجبت بها في السورة المحمدية التي هي اسم الله الأعظم، بحيث لا يعرفها إلا من يعرفها. ألا تدري أن الميم التي هي سورة الذات كيف احتجب فيها؟ فإن الميم فيها الياء، وفي الياء ألف، والسر في وضع حروف التهجي هو أن لا حرف إلا وفيه ألف. ويقرب من هذا قول من قال معناه القسم بالله العليم الحكيم، إذ جبريل مظهر العلم فهو اسمه العليم، ومحمد مظهر الحكمة فهو اسمه الحكيم. ومن هذا ظهر معنى قول من قال تحت كل اسم من أسمائه تعالى أسماء بغير نهاية، والعلم لا يتم ولا يكمل إلا إذا قرن بالفعل في عالم الحكمة الذي هو عالم الأسباب والمسببات، فيصير حكمة. ومن ثم لا يحصل الإسلام بمجرد قول لا إله إلا الله إلا إذا قرن بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alif Lam Mim, di situ semua ulama tafsir akan menafsirkan wallahu a'lamu bi muradi. Dianggap permulaan surat ya, yang muqatta'ah ya, yang penggalan seperti alif lam mim ra nun ya, ha mim qaf shad. Itu permulaan surat. Biasanya semua para mufassir ditafsirkannya Allahu a'lamu bi muradi, hanya Allah yang tahu maksud daripada kalimat-kalimat itu. Ada yang menafsirkan itu adalah kalimatul istiftah ya, hanya kalimat yang menjadi pembuka untuk mengambil perhatian pembaca, karena kata-katanya tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alif Lam Mim itu hanya huruf, kumpulan huruf alif lam mim. Ada nun, ada ha mim, ha dan mim. Namun Imam Ibn Arabi ya, beliau mentafsirkan dengan tafsir isyari ya, tafsir yang beliau tangkap maknanya secara isyarah. Intinya menunjukkan tauhid ya, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih ngantuk ini. Ini di Kairo sedang kemarin
sedang relem-relemnya tidur. Ya, 20 hari di Mesir saya gini hari masih tidur nih. Asyara bihadihil huruf, isyarat huruf 3 huruf ini yaitu kepada semua wujud ini, ya. Dimana alif itu memberikan isyarat kepada zat Allah sebagai wujud yang pertama. Alif adalah wujud Allah. Adapun lam kepada akal yang memberikan pengaruh. Ini satu istilah, akal yang memberikan pengaruh itu yang dimaksud, yang dinamakan adalah Jibril. Akal di sini bukan akal pikiran, ya, tetapi satu simbol di mana seorang apabila ingin melakukan mesti mula-mulanya ada dalam pikiran itu. Jadi zat kita untuk melakukan sesuatu mesti kita pikir dulu atau terlintas dalam pikiran. Itu diumpamakan wujud kedua. Kita kan ada, maka kemudian kita ingin melakukan sesuatu sebagai tanda ada, maka kita ciptakan keinginan itu dalam pikiran kita. Itu kan ada yang kedua. Dan dianggap itu adalah wujud pertengahan, ya. Yang wujud itu datang dari wujud pertama. Kalau tidak ada wujud pertama, maka tidak ada wujud kemudian. Kenapa dibilang wujud pertengahan? Karena dengan adanya wujud pertengahan ini kemudian akan melahirkan wujud yang terakhir. Seperti kita melakukan sesuatu, kita ada. Karena kita ada, maka kita boleh memikirkan sesuatu dalam pikiran kita. Maka itu kan kita menciptakan sesuatu yang ada dalam pikiran. Nah, baru pikiran itu kita wujudkan. Kalau misalnya kita berpikir untuk menciptakan benda ini, maka sebelum diwujudkan, sebelum ada di dalam bentuk ciptaan, maka mula-mula dalam pikiran. Itu baru kemudian diciptakan. Ini kan wujud yang terakhir, ya. Wa mim ila Muhammad, yang mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah wujud yang terakhir, di mana lingkaran wujud itu sempurna, ya. Ada awal, ada tengah, ada akhir, dan akhir itu menunjukkan awal. Ya, kalau tengah hanya perantara. Seperti kita bikin rumah. Sebelum kita bikin di alam nyata ini secara sempurna, gambar sempurna ini sebelumnya sudah ada di dalam, ya, pikiran kita. Dan gambar dalam konsep pikiran kita itu menunjukkan akan kesempurnaan yang dibikin. Apabila sudah menjelma menjadi bangunan, maka sempurna semua wujud itu. Artinya maka alam kan dikatakan adanya alam ini menunjukkan adanya Allah. Dan orang bikin rumah kalau udah jadi, ya, kalau nggak pas sama yang di konsep ini, dirubah, dipasin lagi, dirombak lagi, supaya betul-betul wujud itu sama. Yang terakhir ini yang kita ciptakan sama dengan yang pertama, ya. Nah kemudian walihada khutim, oleh karena itulah wujud itu ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Maka ada yang mengatakan bahwasanya zaman itu berputar, ya, wujudnya itu
sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Ada lagi yang mengatakan lam itu juga terdiri dari dua alif, di mana zat dicipta dengan sifat ilmunya, maka itu menjadi dua alam dari tiga alam Tuhan yang diisyaratkan di situ. Adapun mim adalah isyarat kepada zat di samping semua sifat dan fiil. Ya. Seperti misalnya dalam diri kita kalau disebut zat itu tanpa sifat. Ya. Tapi kalau disebut sifat nggak mungkin tanpa zat. Gitu. Buktinya ada orang si fulan, nggak disebut apakah dia seorang alim, seorang pelukis, seorang penulis. Tapi apabila disebut seorang penulis, ya mesti itu kan sifatnya, namanya, ya mesti ada zatnya. Gitu. Nah maka ketika disebut Nabi Muhammad SAW dalam isyarat mim, ini menunjukkan bahwa ada sifat, ada zat, artinya ada kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan bukan ada sendiri, gitu. Tentu diciptakan oleh Allah yang maha sempurna. Maka melihat manusia adalah melihat kesempurnaan si penciptanya. Gitu. Maka alif lam mim ini yang dimaksud oleh Syekh Imam Ibnu Arabi, dia menangkap salah satu isyarat yang Allah berikan ke dalam pikirannya bahwa alif lam mim menunjukkan keesaan Allah yang mana yang wujud yang kita lihat di alam ini itu menjadi satu petunjuk bahwa Allah memiliki zat, Allah memiliki sifat, dan Allah memiliki fi'il. Ya. Dan ada keterangan-keterangan beliau ini yang akan kita terangkan sambil berjalan, sambil pengajian ini. Karena beliau punya kitab namanya Tawajjuhul Huruf. Setiap huruf abjadiyah itu tahaji, abata, sajim. Ya. Itu beliau urai sifat-sifat huruf, bunyinya. Ketika bunyi huruf lalu ditulis maka berbentuk huruf lagi, seperti mim misalnya, mim, ya, mim, nun, nun, waw, nun. Itu memberikan isyarah kepada makna-makna ketuhanan. Ya. Maka kita langsung ke alif lam mim dzalikal kitab, kepada isi tafsir. Nah, karena alif lam mim yang beliau maksudkan adalah pertama mengisyaratkan bahwa wujud ini sempurna atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan zat, sifat dan fi'il Allah. Dan alif lam mim juga menunjukkan bahwa Islam itu bukan hanya la ilaha illallah yang terakhir itu, tetapi juga Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famakna al-ayatu alif lam mim dzalikal kitab al-maw'ud ay suratul kulli al-mumi ilaiha bi kitabil jufri wal jami'ah al-mustamilah ala kulli syai'. Al-maw'ud bi annahu yakunu ma'al mahdi fi akhir zaman la yaqra'uhu kama huwa bil haqiqati illa huwa. Wal jufru huwa lawhul qada alladhi huwa aqlul kull, wal jami'atu lawhul qadar alladhi huwa nafsul kull. Fa ma'na kitabul jufri wal jami'ah al muhtawiyani ala kulli ma kana wa yakun, kakauli kasuratil Baqarah wa suratil Nahl. Kemudian alif lam mim, setelah itu dzalikal kitab. Ya, maknanya kitab itu adalah kitab yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab merupakan
surah, gambar, ya, profil keseluruhan yang diisyaratkan dengan istilah kitab Al-Jubri Al-Jami'ah. Al-Jubri maknanya itu himpunan, Al-Jami'ah maknanya himpunan yang mengandung segala sesuatu. Di Al-Quran ketika disebut kitab, ya, dan kita tahu seperti begini, kenapa ini disebut kitab? Ini kan himpunan, di dalamnya berbagai tulisan, maka dibilang kitab. Ketika Nabi Isa, ya, cerita Nabi Isa yang beliau mengatakan kepada Allah, antum ta'lamu ma fi nafsi, katanya, wa antum ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Nah, ulama sufi memberikan salah satu tafsir Isari, kata nafas itu adalah kitab. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku. Kenapa? Karena kemudian Nabi Isa bilang, aku tidak tahu yang ada dalam dirimu. Apakah Allah punya diri? Ini kan yang dibahas dalam sifat mutasyabih, sifat mutasyabih. Allah disebut punya sifat seperti sifat manusia, seperti tangan, wajah, kaki, ya, surah, termasuk nafs. Nah, maka ditafsirkan nggak mungkin nafs itu diri seperti ini, tetapi yang dimaksud adalah kitab. Ya, kita ini hidup dari lahir sampai mati, ya kan? Katanya mengikuti tulisan yang Allah tetapkan di zaman qada dan qadar. Jadi kita itu sudah ditulis di sana. Ini kan tulisan ini hanya untuk menjelaskan kepada akal. Apakah betul ada tulisan di sana? Allah menulis, wallahu a'lam. Kalaupun ada, jangan kita bayangkan tulisannya seperti tulisan kita. Buang makna tulisan yang kita pahami di dalam dunia ini. Yang dimaksud tulisan di situ adalah ketetapan. Ya. Karena ulama lain menjelaskan Lauhil Mahfuz itu adalah diumpamakan kalau kayak kita alam konsep gitu. Nah, maka bukan ada tulisan betul. Namun yang ada adalah ketentuan-ketentuan. Kita tidak keluar dari ketentuan hidup ini. Ada penjelasan begini. Hidup kita dengan segala suratannya itu udah selesai, ada di sisi Allah. Tapi kita nggak tahu. Ya. Coba kita pikirkan diri kita ini sebelum ada di sini ada di mana? Kan ada di dalam ilmu Allah. Nah sekarang jangan pikir Allah ini barang sebelum ada di sini ada di mana? Kan ada di dalam pikiran penciptanya, pembikinnya. Nah, ketika berada di dalam pikiran penciptanya itu bukan benda ini, tetapi sebuah ide gitu. Ibu-ibu pernah nonton film Tom and Jerry nggak? Nah, itu Tom and Jerry. Iya, yang nenek-nenek emang nggak pernah, kan ada ibu-ibu muda. Iya, nenek-nenek ngerti Tom and Jerry. Ya. Tom and Jerry itu kan berantem mulu. Kalau si Tomnya atau si Jerry-nya punya ide, maka apa yang digambari dalam film itu? Listrik, ya, artinya cahaya. Tapi lihat apa kemudian bentuk nyatanya yang dia lakukan, kan bukan cahaya, tapi sebuah tindakan, perbuatan. Semua ide di dalam pikiran itu bukan berbentuk benda, itu nur, cahaya. Maka karena al ilmu nurun, isi ilmu itu adalah pengetahuan, isinya maklumat, itu masih berbentuk cahaya. Maka kita sebelum diciptakan ada di dalam ilmu Allah.
bukan apa namanya ngejelegedeg seperti ini dalam ilmu itu, tetapi cahaya. Dan cahaya itu bukan kita. Cahaya itu bukan kita, tetapi sifat ilmu yang ada di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ingin saya jelaskan, katanya kita di situ udah selesai. Kita dilahirkan dari ibu siapa, bapaknya siapa, orang mana, lahirnya tanggal berapa, hari apa, bagaimana lahirnya, dan anak berapa, di kampung apa, keturunan siapa, dan terus sampai besarnya umur sekian sampai mati. Itu udah selesai kita itu di sono. Tetapi kita tidak tahu kita yang di sono itu. Ya, kita tidak tahu kita yang di sono. Taunya apabila itu terjadi pada kita, itu adalah kita yang udah selesai di sono. Maka kudunya apa yang kita saksikan tentang diri kita ini, ya itu udah dari sononya kan gitu. Lalu ilmu bisa dirubah, bagaimana merubahnya coba? Ya, wong kita nggak tahu. Ya, ini yang sering, ya udah kita rubah ge. Rubah itu maksudnya gimana? Nih pintu rusak, kita rubah. Kita rubah mananya kita apa ya? Kita ganti ya. Yang ropok tiangnya kita buang, kita ganti. Itu bukan rubah namanya, itu ganti. Ya. Bini badar misalnya dirubah, diganti gitu. Nah, iya. Hah? Ini diganti namanya. Kalau nambah mah nggak dirubah, nggak diganti, malah lain lagi. Ya, yang katanya kita bilang nasib ini bisa dirubah, maksudnya apa coba? Kita sakit tanggal 1 bulan 1. Ini udah bulan 7, masih sakit baik. Kita berdoa gitu. Tanggal 12 sehat. Kan doa tuh berubah katanya. Kalau mau berubah mah kita berdoa mundur tanggal 1 ke tanggal 1 lagi dan gak jadi sakit. Itu namanya berubah. Lah kalau kita doa kemudian tanggal 12 sembuh, itu memang kita tanggal 12 itu sembuh di sononya. Cuman kita kagak tahu. Kalau tahu maka kagak berdoa. Gua tahu makanya tanggal 12 sembuh, kan gitu. Karena kagak tahu maka kita itu. Karena kita kagak berkehendak, maka kita usaha. Kenapa kita disuruh berdoa, disuruh berusaha? Karena kita kagak tahu dan kita kagak berkehendak. Ya. Terbalik apa enggak saya itu? Misalnya begini, kita disuruh milih, memilih itu memilih dan berusaha. Ya, doa juga itu termasuk memilih. Mudah-mudahan saya nikah jadi sama dia, itu kan memilih. Jadinya bukan sama dia. Ternyata pilihan Allah yang, ya itu sama juga berdoa atau memilih. Itu disebabkan kita tidak tahu. Tahu nggak kita jodohnya siapa Bu dulu? Kagak tahu kan? Kita pengennya makan laki kita nggak kayak yang sekarang ya. Iya pengennya mah laki kita nggak kayak yang sekarang. Hah? Iya. Dia dengan laki saya begitu. Nah, karena kita kagak bisa milih. Yang milih itu Allah. Milih itu kan kehendak. Ya. Itu Allah.
Cuman hatta berdoa, ada hadis doa yang boleh merubah takdir. Bukan begitu doa terus dihapus, bukan. Jadi ada Allah tetapkan satu ketetapan nanti, ya, disebabkan doa. Allah tulis dalam ketetapan itu. Ya, nanti orang kanyut berdoa selamat, maka ditulis dia kanyut lalu disebabkan doa maka dia selamat. Ini kemudian dikatakan dalam syariat, ya, doa bisa merubah takdir. Ya. Meskipun dalam cerita akal, begitu berdoa malaikat lapor ke Allah, karena dia berdoa, ya Allah, ya udah, selamatin misalnya. Nah, ulama mengatakan doa ini adalah malaikat yang usul. Tapi tetap di dalam ilmu Allah dulu itu udah ditulis. Kalau enggak berarti ada yang Allah alpa, nggak tahu gitu. Ada yang Allah lupa. Nah kan, coba kembaliin ke tauhid. Kalau itu kan cerita syariat. Nah ini kitab ini semuanya udah ditulis. Nah kalau kita mau ngebaca kitab-kitab yang di sana, ayo jalanin hidup yang terjadi pada kita terus sampai wafat. Ya itu udah tulisannya. Yang ada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maka apa yang kita lakukan semua adalah karena kita tidak tahu dan kita berkehendak, dan apa yang kita lakukan itu juga merupakan bentuk kepasrahan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah oleh karena itu kita disuruh ya oleh ulama, apabila kita berada di tempat baik kita bersyukur. Kenapa? Ternyata tulisannya begitu. Ya Allah, ya, ternyata kita bukan mantap banget, saya baik banget ini. Bukan kita yang bikin. Nah kaitannya dengan ini, maka dikatakan kitab itu adalah suratul kul, gambaran semuanya yang ada dalam alif lam mim tadi. Ya, Allah, Nabi Muhammad SAW, ya, yang diisyaratkan dalam kitab Al-Jufri wal Jami'ah yang mengandung semuanya. Al-Maw'ud bi'annahu yakunu ma'al mahdi di akhir zaman. Meskipun nanti Imam Mahdi membawa kepemimpinan agama di akhir zaman, tetap itu pun masuk ke dalam ketentuan Allah. Ya. Karena yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ dikatakan Al-Jufr itu maksudnya lauhul qadha, batu tulisan tentang qadha. Ya, itu disebut aqlul kul. Ya. Apa kalau istilah teknologi sekarang itu, dalam komputer itu kan ada hard disk, di mana di dalam hard disk itu ada semua program, ya. Nah maka di dalam sifat Allah ada pengetahuan yang tiada terbatas dan semua tersimpan di situ. Dan apa yang akan terjadi semua atas janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jami'ah lauhul qadr alladhi huwa nafsul kul, sama saja. Aqlul kul dengan nafsul kul. Ya. Nanti kita akan terangkan ke depan, ada istilah aql, ada istilah nafas. Itu tentang martabah, ya, tentang martabah wujud, tentang urutan wujud. Artinya dua kitab itu mengandung apa yang dulu ada dan akan kemudian ada. Dzalikal kitabul mau'ud. Allah dulu ketika
Dulu itu bagi kita, bagi Allah kan tidak ada dulu dan sekarang. Cuma kita menyaksikan. Kenapa kemudian sekarang ada? Seperti kita dulu dan kita sekarang. Kita dulu itu kita yang udah jadi. Di dalam ilmu Allah udah selesai. Nah, ketika turun ke alam wujud itu di apa ya? Di ecer ya. Sedikit sampai selesai. Kan sesuai dengan yang dijanjiin. Dengan yang dijanjiin artinya maksudnya dengan yang ditetapkan dulu. Ya. Maka kehidupan kita setelah habis nanti sudah tertulis itu. Zalikal kitab, itulah kitab yang kita perlu saksikan tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kaqaulika suratil Baqarah wa suratin Naml. La raiba fihi hudal lil muttaqin. La raiba fihi inda tahqiq bi annahu al-haq. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam kitab itu. Artinya ketika kita teliti, kita lihat bi annahu al-haq, semuanya itu adalah hak, kebenaran. Hak adalah Allah. Wa ala takdiril qaul ma'nahu bil haq alladhi huwal qul min haitsu huwa qul li'annahu mubinun lidzalikal kitabil mau'ud ala alsinatil anbiya wa fi kutubihim bi annahu sayati kama qala Isa alaihi salam nahnu na'tikum bitanzil. Artinya kitab, baik itu kitab tentang ayat-ayat ciptaan Tuhan, baik itu kitab tentang ayat-ayat risalah, ya, itu adalah la raiba fihi. Itu adalah Allah. Itu adalah kalamullah. Itu adalah ketentuan Allah. Di mana arti hak adalah yaitu semuanya tidak berubah. Ya. Dari kitab yang diturunkan di nabi-nabi dulu sampai zaman Rasulullah, ya, kitab itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun sempurnanya adalah di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sempurnanya Allah sempurnakan, bukan. Semuanya diturunkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Sayyidina Abu Bakar, semua yang terjadi dalam hidup ini ada dalam kitab itu. Sehingga jika nanti di sana ada kuda yang terperosok di tengah padang pasir, ada dalam kitab itu. Nah, maka di situ dikatakan kitab yang dijanjikan melalui lisan para nabi di dalam kitab-kitab mereka. Nabi Isa berkata akan datang, ya, nanti nahnu na'tikum bitanzil wa amma ta'wil fasayati bihil mahdi fi akhir zaman. Ya. Kami membawa tanzil, adapun takwilnya nanti akan datang mahdi di akhir zaman. Kemudian wa hudhifa jawabul qasam li dilalati dzalikal kitabu alaihi kama hudhifa fi ghairihi mawdi'i fil minal Qur'an mislu was-samsi wan nazi'ati wa ghairi dzalik. Ai inna munziluna lidzalikal kitab al-maw'ud bi Taurat wal Injil bi an yakuna ma Muhammad hudhifa lidilalati qawli dzalikal kitab. Ya. Ini dalam analisa bahasanya bahwa alif lam mim dzalikal kitab, sebetulnya ada kata-kata di situ yang dibuang. Ya, yang dibuang yaitu adalah sesungguhnya kami menurunkan kitab yang dijanjikan di dalam Taurat dan Injil dan seterusnya. Maka ketika dzalikal kitab dikatakan al-mau'ud. Ya. Nah, maka seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah, isi daripada kitab Al-Quran itu. Maka setiap kitab yang dulu-dulu, ya, akan memberikan isyarat nanti akan datang secara sempurna. Nanti akan datang secara sempurna. Kenapa? Karena maka orang sufi itu dia bukan bingung, dia menjelaskan bahwa apakah Quran ini penjelasan tentang Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan Al-Quran. Nah, maka kita hanya diturunkan sempurna secara sempurna kepada Nabi. Gitu. Karena yang akan diturunkan oleh Allah, Alif Lam Mim, itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Coba, orang sufi mengatakan diri kita ini seperti kita. Siapa yang mengerti diri kita? Diisyaratkan dalam Al-Quran, kitabul maknun, la yamassuhu illal mutahharun. Kitab yang terkandung, tersembunyi. Siapa yang boleh mengebetnya, membacanya? Orang yang suci. Kalau kitabul marqum, ini kitab yang udah berwujud begini, itu kan nggak bisa dilihat. La yashhaduhu illal muqarrabun. Hanya disaksikan oleh para wali. Coba, apa yang terjadi pada kita? Kita tahu tidak bahwa itu adalah dari Allah? Kan enggak ya. Kita menyaksikan orang jahat kepada kita, orang menghina kita, itulah yang gampang. Orang menyakiti kita, berpikir nggak kita itu bahwa itu ujian dari Allah? Dan lupa kepada orangnya gitu. Rupanya lupa. Dan dia kan hanya takdir yang hanya ketentuan Allah kan. Datang menimpakan musibah kepada kita. Katakanlah kalau bini lakinya kawin lagi lah begitu. Kan itu musibah ya. Mikir nggak itu bini bahwa itu dari Allah? Nah bini, kagak kan? Yang kepikiran emang dasar laki apa baik dah. Mikir. Kalau kata lakinya pensunah neng, lebih enak di dia sunah katanya gitu. Ya artinya itu semua adalah kalau muqarrabun yashhaduhul muqarrabun. Kan itu markum itu namanya udah. Markum itu artinya ada tanda bacanya. Coba kita ngebaca apa yang telah Allah tentukan, kan kagak bisa. Makanya kalau kitabul maknun la yamassuhu illal mutahharun. Kitab yang belum ada tanda bacanya, belum ditulis, ini tidak bisa dikebet kecuali orang yang bersih. Sebetulnya setiap orang itu pernah diberikan satu lintasan oleh Allah akan apa yang ia lakukan, akan sesuatu yang dipandang gaib. Pernah itu, bukan wali doang. Akan apa yang terjadi misalnya, kayaknya akan terjadi begini nih, ada kelintas begitu. Tetapi kita kemudian melakukannya, bukan ngikutin lintasan itu, melakukan yang lain. Begitu salah, karena gue tadi pikiran gue tadi nggak begitu. Ini kenapa kita nggak nangkep? Karena kita sudah banyak dibisiki oleh berbagai bisikan baru. Bisikan dosa, bisikan pikiran orang, bisikan bacaan, bisikan keinginan nafsu, bisikan. Sehingga ya, hakikat kita itu nggak bisa kita lakukan. Kecuali orang yang mutahharun, orang yang suci, memang udah tunduk kepada Allah. Nah, mereka bisa menyingkap apa yang akan terjadi itu, dan menyingkapnya, menyaksikannya bukan atas pengetahuan dia, tetapi atas pengetahuan Allah yang semakin dia menjadi hamba. Ya Allah, misalnya nih, Allah membukakan kita. Ini pulang dari sini nih ada yang ketabrak motor misalnya. Waliyahzubillah, ini misal. Dibukakan oleh Allah. Sekarang tahu kita ini. Ntar gua
ke sana ditabrak motor. Mau ngapain kita kalau udah tahu ketentuannya begitu? Aku lari, gua enggak, gua jalan sana, gua jalan sini. Enggak bisa. Jangan dipikir orang jika dibukakan oleh Allah takdir dia bisa menghindar, enggak. Maka dia nyamperin ya tabrak dah. Coba enakan tahu apa enakan gak tahu, Bu? Bu? Lagi gimana? Contohnya misalnya laki saya bakal kawin lagi, dikasih tahu enakan tahu apa enakan gak tahu? Enakan gak tahu. Kalau tahu baru diomelin dia belum kawin kayak. Maka berarti ya nggak tahu itu rahmat. Nah sekarang udah terjadi, jegrek terjadi. Kan udah itu namanya kan ketentuan Allah. Ngerti itu dari Allah. Orang kan? Bagi kalau udah kawin lagi maka kagak ngerti gua bang ini takdir. Kagak ngerti, nggak ngerti. Makanya meskipun kita bumarkum, tetap yang tahu mah wali. Yashhaduhul muqarrabun. Ya Allah, tidak ya Allah. Nah itu kitab itu kesempurnaan Allah. Makanya dari zaman nabi itu karena kesempurnaan Allah turun di diri nabi itu sedikit, maka kitabnya juga sedikit isinya. Nah terakhir nabi. Jadi maka kita orang sufi, saya melihat Quran apakah yang ngejelasin nabi atau nabi ngejelasin Quran, sama saja. Gitu. Maka dikatakan kata Imam Ibn Arabi ini ada yang dibuang, kitab yang dijanjikan. Kenapa para nabi selalu mengatakan nanti akan turun Muhammad, nanti akan. Dari mana dia mengetahui? Ya, karena mereka adalah orang-orang yang suci, ya, orang-orang yang muqarrabun. Ya, dia wali sebelum jadi nabi, maka dia mengerti. Nah, hakikatnya syariat itu adalah ya, sebuah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar kita dapat memelihara memelihara kemanusiaan kita ini. Syariat itu Allah turunkan, agama ini Allah turunkan untuk memelihara kemanusiaan kita ini, karena kita semua ini, kita semua artinya diri kita, sifat kita, fi'il kita, dan kita dilahirkan sampai mati. Ini kan kita semua namanya. Setiap individu, setiap masing-masing orang, semua dianya. Ya, itu adalah merupakan pemberitahuan wujud Allah kepada kita. Aku ada. Mana? Itu semua dirimu, itu dari aku semua. Ya. Sebetulnya itu intinya. Baik. Dzalikal kitabu alaihi ay dzalikal kitabul ma'lum fil ilmi sabiq. Kitab itu yang sudah diketahui berada dalam ilmu yang dulu. Al-maw'ud fi Taurati wal Injil hakun. Ya. Yang dijanjikan di dalam Taurat dan Injil bahwa itu hak. Bihaitsu la majala li raibi fi. Yang tidak ada jalan untuk diragukan. Hudan lil muttaqin ay huda fi nafsihi lil ladzina yattaquna ar-radha'il wal hujub al-mani ahli qabulil haqqi fihi. Lil muttaqin kata beliau, ya, kalau huda itu adalah Quran itu sendiri sebuah petunjuk. Lil muttaqin bagi orang yang memelihara diri, yattaqun itu yang memelihara diri. Ya, dari ar-radha'il sifat buruk, wal hujub dan segala hijab. Hijab itu apa? Hijab itu segala pemberian Allah. Ya. Pemberian yang enak atau enggak enak, yang baik atau buruk. Setiap yang Allah berikan, Allah turunkan, Allah ciptakan, itu hijab. Istilahnya,
Artinya nggak ada bedanya orang. Makanya saya sering menceritakan ada seorang ibu-ibu, ya ini kayaknya saya belum pernah cerita ini ya. Ada seorang ibu udah lama mengadu ke saya. Kenapa? Karena lakinya tukang judi, tukang perempuan, tukang mabok, tukang semua dah. Pulangnya malam, didor-dor pintu, marah-marah, kalau lambat ditempeleng bininya. Sedangkan bininya itu orang rajin ngaji. Ya ibu-ibu Majlis Taklim Al-Azhariyah dah. Ngaji mulu gitu. Maulid mulu, ngaji mulu. Itu ibu-ibu. Ya, lakinya mah kurang ajar. Satu ketika dia nanya, udah katanya sama kiai-kiai yang mau ustaz, karena lakinya suruh berhenti. Lakinya nyuruh bininya berhenti ngaji. Udah berhenti loh ngaji, nggak ada gunanya loh. Itu. Nah ini kan bininya bingung, karena kalau masih ngaji ditempelengin mulu. Bingung, kemudian nanya sama ustaz-ustaz, sama kiai-kiai lain. Semua jawabnya jangan. Biar laki ge kalau nyuruh gak bener mah jangan ditaatin. Nah kemudian datang ke saya. Bagaimana katanya, ini saya berhenti apa kagak? Kata saya berhenti. Kenapa? Karena disuruh laki. Lah, tapi katanya kiai-kiai lain nyuruhnya lah. Kapan ibu nanyanya sama saya? Adabnya orang minta nasihat itu jangan dijawab. Lah kalau menjawab namanya debat. Kan dia datang, saya minta nasihat, minta petunjuk. Laki saya begini. Berhenti kata saya. Tapi itu kiai 8 nanyanya sama saya. Ini ada minta nasihat, kita minta nasihat sama siapa kek? Kalau lain sama kepengen kita jangan dijawab. Udah ambil, kalau enggak emang enggak cocok, buang di jalanan. Jadi ini mah dijawab. Kecuali saya datang ini mau debat, lah baru. Nah terus minta nasihat. Kata saya, udah, saya kasih syarat. Ini saya mau nasihatin nih. Syaratnya jangan dijawab ya. Ya. Saya jawab, pertama, ini kan nasihat, saya bilang pertama berarti kan ada yang kedua, ada yang ketiga ya. Supaya dia tahu nih, blok ini, nasihat ini jangan dijawab dulu nih. Pertama, terima itu takdir Allah. Belum kering bibir saya. Kalau takdir Allah mah saya terima. Ini memang suami saya yang buset. Belum kering bibir saya, jangan dijawab. Yang saya heran itu ibu-ibu. Ibu itu ibu Majlis Taklim Al-Azhariyah. Sembayangnya bagus. Ya, doa melulu, baca Quran mulu, wah pokoknya. Tetapi nggak ngerti Tuhan. Jawabnya, kalau takdir Tuhan mah saya terima. Ini mah karena suami saya kurang ajar. Lah terus nungguin takdir Tuhan itu yang bagaimana? Dia malah yang kali ini mah bikinan orang, nanti takdir Tuhan mah ada dari langit. Sedangkan kata Nabi, man lam yaskurin nas falam yaskurillah. Orang yang gak bilang terima kasih sama orang berarti gak terima kasih. Orang cuma alamat doang. Yang dituju mah adalah, makanya orang sepi mengatakan aku bukan cinta kepada dinding rumah itu, tetapi kepada yang di dalamnya. Ya itu diumpamakan kekasih yang dicintainya. Kita kalau demenkan lihat rumahnya, cakep baik, segar baik rumahnya. Pengen aja ke rumah itu, kan bukan nyamperin rumah, tetapi nyamperin orang yang di
dalam rumah itu. Ini orang isinya semua adalah tentang wujud Allah yang sempurna, itu maksudnya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang itu enggak akan keluar dari Allah. Semua dari Allah. Nah, maka para wali itu lupa sama ininya, lupa. Makanya kenapa mereka ketika orang itu berbuat salah kemudian minta maaf, jawabnya, salah apa? Udah nangis-nangis dia, lu salah apa emang? Udah, itu semua dari Allah. Nah ini udah terjadi masih nggak kenal sama Allah. Ya. Nah itu kitab-kitab itu petunjuk bagi orang yang takwa. Ini yang takut dengan ar-radha'il dan juga dengan hijab. Ya. Al-mani'ah liqabulil haqqi fihi. Sifat buruk dan hijab-hijab itu mencegah untuk menerima hak. Apa yang hak? Dari isi kitab yang hak adalah perintahnya, isi di dalamnya itu. Nah maka dari manusia ini apa yang hak? Semuanya dari ilmu Allah. Tidak ada yang batil. Allah mengatakan ma khalaqtu hadza batila. Allah tidak menciptakan alam ini bukan batil. Enggak ada Allah bikin manusia ini ada golongan manusia atau beberapa orang manusia Allah bikin main-main. Kayak kita bikin anak-anakan 4-5 biji cakep bas. Yang kedua bikinnya ya separuh-separuh, jadi jelek. Kan begitu kalau kita. Enggak ada manusia itu dibikin oleh separuh-separuh, enggak ada. Allah bikin semuanya bil itham. Badi'us samawat bil badi'. Dengan indah dan paten dan cakep dan atas kehendaknya. Diciptakan oleh keseluruhan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya menjelaskan ini itu dari isyarat alif yang tadi kita lewatin, alif lam mim, ya, tawajuhul huruf. Baru kemudian dia lari kepada kitab Al-Quran. Itu adalah kitab yang dijanjikan di dalam Taurat dan Injil, karena Taurat itu bagian daripada Al-Quran, ya, Injil bagian dari Al-Quran. Maka dia tahu bahwa akan ada datang yang sempurna. Kesempurnaan mana yang dia tahu? Yang dia saksikan bahwa itu dari Allah, kesempurnaan Allah. Nanti akan turun Nabi Muhammad SAW membawa kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan yang terakhir, bahwa tidak ada manusia yang paling berbahagia, ya, kecuali manusia yang menjadi umat Rasulullah SAW. Ya. Tidak ada lagi kecuali umat Rasulullah SAW. Ya. Di mana umat-umat lain diciptakan itu, ya, semata-mata untuk kita, untuk umat ini. Ya, karena kalau tiba-tiba umat ini langsung dilahirkan, nggak kelihatan mulianya, nggak kelihatan apa namanya, kesempurnaannya, kemuliaannya, keberuntungannya, nggak kelihatan. Coba orang kelihatan kaya, itu di depan mata siapa? Ya, di depan mata orang yang kurang. Ya Allah, kaya banget ya. Banyakan dia sama kita. Lah kalau tiba-tiba datang dedekan kaya, lah siapa yang mau bilang itu beruntung? Ya. Nah maka karena sempurnanya Rasulullah SAW, apa aja kesalahan kita itu oleh Allah diampuni. Diampun kesalahan itu oleh Allah SWT. Dan bahkan kesalahan itu dianggap rahmat. Itu hanya terjadi pada umat Rasulullah SAW. Coba lihat
orang yang tidak mendapatkan warisan, dalam arti warisan itu akhlak Nabi Muhammad SAW, ya, dia hidup, dia tidak apa ya, tidak tauhid, tidak berbahagia, masih memandang orang artinya salah dan tidak memaafkan. Jika mengerti alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, mestinya manusia itu tidak ada yang bermusuhan. Ya, tidak ada yang bermusuhan, tidak ada yang membenci. Itu tidak sedikit. Ya, sesama manusia, bahkan bukan sesama manusia, sesama keluarga, sesama saudara, ya, satu perut, ya, atau satu bapak, atau ya, salah, itu tidak ada maaf misalnya, dan itu salah selama-lamanya seumur hidup, nggak ada. Karena kitab yang dijanjikan oleh Allah itu adalah apa yang ada dalam ilmu Allah itu. Semua yang terjadi itu makanya syariatnya apa? Orang jika marah 3 hari aja nggak nanya, hari-hari berikutnya itu udah nggak diterima ibadahnya. Nah ini mah sampai buyutan. Kenapa disebut musuh buyutan? Buyutan itu kan jamak dari kata baitun. Buyutan ya? Kali buyutan. Kalau buyutan jamak baitun, artinya bukan hanya satu rumah, sampai beberapa rumah gitu. Buyutan itu boleh mah tambahan itu. Jadi musuh bukan satu orang doang terus. Kesalahan, misalnya kesalahan engkongnya begitu, cucunya masih dihukum aja. Ya. Itu artinya nggak ada itu dalam Islam, itu nggak ada. Nah ini satu tanda bahwa kita tidak bersih, satu tanda bahwa, makanya tadi kitabun maknun la yamassuhu illal mutahharun, kitabun marqum la yashrubu illal muqarrabun. Kali kita paham apa yang Allah tentukan, kali enggak udah yang terjadi aja. Ya. Para nabi mengetahui bahwa nanti akan ada kitab ini, kitab secara Quran. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang mengerti bahwa ya, untuk kitab untuk bimbing manusia sekarang sedikit. Ini yang diisyaratkan oleh Imam Ibnu Arabi, ya, baik kitab tertulis dan kitab tidak tertulis, ya, semuanya mengandung penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia bukan menafsirkan isi Al-Quran seperti yang ditafsirkan menjadi konsumsi pikiran dalam tafsir biroe, tapi diambil tafsiran itu kemudian untuk membaca, mengkaji diri, ya, mengkaji diri bahwa semua diri kita itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka itu yang paling penting adalah bahwa jika kita mempunyai kebersihan diri, mempunyai akhlak, ya, kita akan selalu mendapat hidayah dari segala yang Allah turunkan pada diri kita. Ya. Kita jangankan ditimpakan oleh Allah yang tidak enak, yang enak aja lupa. Bahkan kebanyakan kita itu ingat karena Allah beri yang gak enak. Kalau timpakan musibah baru. Saya lihat ada orang kagak pernah sholat, kagak pernah istighfar juga gak pernah.
tabrakan, kakinya patah, pada cacat. Saya jenguk ke rumah sakit, di sampingnya ada buku sholat, ada buku doa. Coba mahalan mana itu ditabrak sama dikasih hidayah itu. Nah maka kita jangan ngebaca itu kalau dikasih musibah. Ya artinya ngebaca bahwa ini ya, hidup ini semua dari Allah itu ya, udah musibah baru Allah. Nah dari sinilah ini hanya terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW. Ya, bahwa dosa, musibah ternyata anugerah agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ayat mungkin di surat-surat di kitab-kitab dulu nggak ada. Allah berkata, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada orang yang banyak bertobat. Banyak bertobat itu banyak apa? Banyak dosa. Di zaman Nabi Musa, salah aja, faktulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Kalau salah tuh tebusannya dulu menusuk diri, itu yang terbaik untukmu di sisi Tuhanmu. Tapi di kita enggak. Dosa itu aku turunkan untuk aku maafkan. Dosa aku turunkan untuk aku maafkan. Maka Allah, ya. Kita ini berterima kasih diciptakan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah nggak kebayar sama apa dia udah nggak kebayar sama hidup musibah susah yang kita rasakan, hilang mestinya sama itu. Jadi umat Nabi, kita sakit ngampunin dosa, musibah ngampunin dosa. Ya Allah ya Rabbi, kita sholat belum tentu ngampunin dosa, malah dosa sholat. Ya kalau sholat main-main, apalagi menonton sinetron, buru-buru sholat, itu sholat dosa itu. Mendingan musibahnya ngampunin daripada sholatnya, benar. Makanya saya selalu ingat dulu kiai dulu bilang salat sesalatan, sholat tai, emang tai benar. Mendingan diomelin inget, mendingan musibah inget. Kalau ngerti, kagak ngerti kan? Itu udah markum, kagak baca juga, kagak kesaksian juga. Ya. Ini keuntungan rahmat Muhammadiyah. Itu saja Bapak, Ibu-ibu sekalian. Ya, dan pengajian bulan depan seperti biasa minggu pertama kita baca kitab tasawuf dan minggu selanjutnya juga baca tafsir ini. Ya aku liqauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum al-Fatihah.